Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Rizka-Oyana Tuljana. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019 kelas 7C dengan NIM 2120190310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pengolahan citra digital dan pemampatan citra untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengolahan citra digital. Langsung saja, di sini ada beberapa pokok bahasan. Di bab pertama ada pengertian citra digital, pengolahan citra digital, komponen sistem pengolahan citra digital, dan bidang-bidang pengolahan citra digital. Dan yang di bab kedua ada pengertian pemampatan citra, faktor-faktor pemampatan citra. Yang ketiga ada jenis-jenis reduksi. Keempat ada kriteria pemampatan citra, dan yang terakhir ada pengukuran hasil pemampatan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian citra digital. Citra merupakan salah satu bentuk informasi yang diperlukan manusia selain teks, suara, dan video. Informasi ini diperlukan bukan hanya untuk komunikasi antar manusia saja, tetapi juga antar manusia dengan mesin. Informasi yang terkandung dalam sebuah citra dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh manusia satu dengan yang lain. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu pengolahan citra digital. Suatu cara mengusahakan suatu citra menjadi citra lain yang lebih sempurna atau yang diinginkan. Dengan kata lain, pengolahan citra adalah suatu proses dengan memasukkan citra dan menghasilkan keluaran berupa citra seperti yang dikehendaki. Lanjut pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu komponen sistem pengolahan citra digital. Di antaranya yaitu gelombang mikro, bidang frekuensi radio, ultraviolet, inframerah, kamera, sinar gamma, ultrasonik, dan sinar X. Nah, di antara komponen yang saya sebutkan tadi, ada salah satu komponen yang sering banyak dipakai oleh kalangan umum yaitu kamera, di mana peralatan fotografi ini merupakan sarana pendigitalan citra yang telah lama dikenal dan banyak dipakai. Nah, dalam satu dekade terakhir ini keberadaan kamera digital itu semakin dominan, termasuk yang telah menyatu di HP atau telepon seluler. Dengan demikian, akses data citra ke sarana pengolahan semakin mudah, dan kamera digital ini menjadi salah satu komponen sistem yang paling sering digunakan. Masuk pada pokok pembahasan yang terakhir di bab ini yaitu bidang-bidang pengolahan citra digital. Yang pertama, bidang militer digunakan untuk pengenalan target pada peluru kendali dan pengenalan jenis pesawat musuh. Yang kedua, itu di bidang kesehatan digunakan untuk identifikasi penyakit dalam. Yang ketiga, yaitu di bidang geografi digunakan untuk perubahan kondisi suatu wilayah setelah dan sebelum terjadi bencana. Yang keempat, ada bidang keamanan digunakan sebagai sistem pengawasan. Yang kelima, ada bidang hiburan digunakan untuk sebuah film. Yang keenam, yaitu bidang transportasi digunakan sebagai sensor parkir yang ada di mobil. Masuk ke bab 2 yaitu bab pemampatan citra. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian pemampatan citra. Pemampatan citra atau image compression merupakan operasi pengolahan citra yang bertujuan untuk memampatkan citra sehingga memori yang dibutuhkan untuk menyimpan citra lebih kecil. Tetapi hasil citra yang telah dimampatkan tetap memiliki kualitas gambar yang bagus. Misalnya dari BMP menjadi JPG. Kenapa sih sebuah citra itu dimampatkan? Apa saja yang menyebabkan sebuah citra itu harus dimampatkan? Ada yang tahu teman-teman? Nah, jawabannya adalah karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemampatan citra. Apa saja sih faktornya?
Yang pertama yaitu hubungan antar suatu pixel dengan pixel lainnya atau biasa disebut dengan spatial correlation. Yang kedua yaitu korelasi signifikan antara frame satu dengan yang lain yang terdapat pada data video yang biasa disebut dengan temporal correlation. Yang ketiga yaitu korelasi yang signifikan antar sampel atau biasa disebut dengan spectral correlation. Selanjutnya yaitu jenis-jenis redundansi. Yang pertama yaitu coding redundansi. Terjadi jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas pixel melebihi jumlah bit yang diperlukan. Yang kedua ada interpixel redundancy, yaitu terjadi karena adanya korelasi antar pixel dengan pixel tetangga. Yang ketiga ada spatiovisual redundancy, terjadi karena fenomena di mana intensitas keabuan yang seharusnya bervariasi terlihat sebagai intensitas konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dalam membedakan warna. Selanjutnya yaitu kriteria pemampatan citra. Yang pertama ada waktu, di mana semakin singkat waktu yang dibutuhkan maka semakin baik sebuah citra. Yang kedua yaitu ukuran, di mana sebuah metode pemampatan akan bernilai baik jika pemampatan memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas pemampatan terkait dengan informasi yang terkandung dalam sebuah citra. Kualitas ini biasanya berbanding terbalik dengan ukuran hasil pemampatan. Yang keempat ada format, yaitu pertimbangan terakhir yang terkait dengan kecocokan penggunaan berkas, yaitu apakah lebih cocok untuk pengiriman atau lebih cocok untuk penyimpanan. Masuk di pokok bahasan yang terakhir pada bab 2, yaitu pengukuran hasil pemampatan. Di sini terdapat 2 kriteria. Yang pertama yaitu subjektif, di mana dilakukan dengan melakukan polling atau pembagian kuesioner kepada beberapa orang yang ditunjuk untuk menilai kualitas hasil pemampatan menurut pengamatan. Jadi penilaian subjektif itu berdasarkan dengan apa yang terbaik dan terbanyak dalam sebuah penilaian atau voting. Yang kedua yaitu kriteria objektif, yaitu berdasarkan data matematis kemiripan antar citra asli dengan citra hasil pemampatan. Nah, hasil pengukuran ini dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan distorsi antara citra asli dengan citra hasil dari pemampatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.